Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Masih dengan topik yang sama, pembahasannya sama, yaitu tentang katuman bocor spermatorea. Jadi spermatorea atau katuman bocor bisa kambuh, itu salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat ini salah satunya adalah stres. Nah, jika seorang pria yang mengalami katuman bocor atau spermatorea, jika ia sering stres atau sering depresi gitulah, nah itu akan lebih mudah untuk kambuh gitu. Jadi mudah untuk mengeluarkan cairan bening. Nah, di sini kamu kalau ingin bisa tidak kambuh lagi, tidak sering keluar gitu, itu kamu harus bagaimana caranya mengolah stres ya. Jadi kamu itu harus bisa memanajemen stres gitu. Ketika ada masalah, ketika ada panik atau ketakutan, itu harus bisa kontrol gitu. Cuman sebagian orang itu sulit. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya, bagaimana caranya mengelola stres untuk mengurangi katuman bocor ya, agar tidak sering keluar. Nah, cara yang pertama yaitu latihan pernapasan dalam. Manfaatnya adalah untuk menenangkan sistem saraf dan membantu mengontrol emosi. Pernapasan dalam itu seperti apa ya? Jadi kayak kalau yoga itu ada pernapasan yang teknik dua, kalau nggak salah ya, ini saya juga kan kurang tahu kalau yoga. 8 detik tahan, 8 detik tarik, 7 detik tahan, 8 detik keluarkan. Jadi teknik 878. Jadi 8 detik tarik, 7 detik tahan, 8 detik keluarkan. Itu salah satunya. Mungkin kamu bisa cobalah untuk latihan pernapasan dalam untuk ketenangan. Jadi bisa di searching di YouTube atau di mana saja gitu. Ya, intinya latihan pernapasan dalam kayak gitu. Nah, cara yang kedua ini adalah olahraga ringan secara teratur ya, bukan 1 kali 2 kali doang. Jadi meskipun seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, tapi teratur gitu. Tujuannya apa sih? Meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon bahagia dan menstabilkan pikiran. Bagaimana caranya si hormon endorfin ini bisa meningkat? Yaitu caranya dengan olahraga ya, olahraga secara teratur. Nah, cara yang ketiga yaitu kurangi paparan gadget dan sosial media. Terlalu kebanyakan konsumsi gadget, sosial media gitu ya. Biasanya kan ada banyak informasi-informasi yang katakanlah random gitu. Karena terlalu banyak gadget, sebenarnya itu radiasi ya, radiasi ke otak. Nah, dan juga terkadang ketika kita konsumsi banyak konten yang negatif yang membuat kita takut, itu si otak, si hormon itu langsung merangsang, sehingga ketika kita panik, stres, mengapa mudah keluar. Jadi karena kamu mungkin terlalu mengkonsumsi konten-konten negatif atau mungkin radiasi gitu. Jadi ini manfaatnya membantu otak lebih rileks dan mengurangi overstimulasi yang bisa picu stres. Jadi over informasi, over berita lah. Jadi kamu terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita negatif, itu hindari. Jadi ya diatur sajalah, misalkan sehari 3 jam, sehari 4 jam ya, selain kerja gitu ya. Selain untuk kerja, kalau untuk kerja ya silahkan gitu. Jadi ya sekedar hiburan ya, sehari sejam 2 jam gitu. Ya intinya diatur gitu loh, dijeda gitu. Nah, ini ada cara yang keempat ya. Cara yang keempat adalah luangan waktu untuk hobi positif ya. Kalau kamu punya hobi mancing, kayak hobi bersepeda atau apa, silakan lakukan saja. Ini fungsinya, manfaatnya ya untuk menjaga pikiran tetap sibuk dalam hal yang menyenangkan dan produktif. Ya, lakukan saja. Senang membaca ya membaca, senang mendengarkan musik. Jadi lakukan apa yang kamu suka selagi itu positif. Nah, ini ada cara yang kelima, bicara dengan orang terpercaya ya. Misalkan kamu percaya atau kamu kalau curhat ke orang ini tuh kamu tuh kayaknya nyaman, tenang, ada solusi. Misalkan ke orang tua, ke saudara, ke teman dekat atau ke psikolog gitu. Jadi ketika kamu bingung, ketika kamu mentok, kamu bicara, kamu curhat dengan orang yang kamu percaya. Ingat ya, orang dipercaya gitu.
atau mungkin kamu bisa ke konsultan gitu kan. Kamu misalkan curhat ke saya gitu kan, banget silakan tentang kartu mani bocor, insya Allah saya bantu. Tapi kalau di luar kartu mani bocor, mohon maaf saya belum bisa bantu. Intinya kalau seputar kartu mani bocor, insya Allah saya pasti bantu. Boleh banget silakan konsultasikan ya di nomor WhatsApp 081214160701. Nah, ini ada buku pegangan pasien kartu mani bocor, metode penyembuhan kartu mani bocor dengan cara alami. Salah satunya adalah cara penyembuhan dengan rohani. Nah, jadi selain obat nanti yang didapat, itu juga ada penyembuhan secara rohani. Nah, ini penting banget. Jadi pola hidup kita yang baik, pola makan kita yang baik, disertai pengobatan yang tepat, itu sembuh pun insya Allah pasti. Jadi pasti gitu, karena kita menemukan metode yang tepat kayak gitu. Nah, makanya boleh banget dikonsultasikan di nomor di WhatsApp 081214160701. Insya Allah saya bantu. Nah, ini ada sedikit isi buku dari buku pegangan pasien saya ya, itu tentang penyembuhan dengan cara rohani. Nah, di sini ada beberapa tips yang nantinya kamu akan lakukan ya. Di sini ada sedikit tips dan kesananya masih banyak lagi karena saya nggak bisa kasih full di sini. Ini hanya cuplikan saja. Nah, ini ada beberapa tips yang nantinya bisa kamu lakukan ya. Jadi kamu tinggal baca aja. Kalau masih bingung bisa dikonsultasikan ke WhatsApp saya. Konsultasi gratis ya. Silahkan, selagi saya on pasti saya balas kayak gitu. Kalau saya sibuk saya balas nanti setelah saya nyantai kayak gitu. Pasti saya balas. Ya, boleh banget ya, silahkan konsultasikan di 081214160701. Oke, sobat dokter satu, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.